إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian kedua dari suratul Bayyinah 6, 7, 8 yang sudah kita bahas kemarin 1 sampai 5. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, baik yang dari ahlul kitab maupun yang dari kaum musyrikin. Sudah kita bahas kemarin, orang kafir ada dua. Orang kafir ada dua-duanya kafir. Dua-duanya akan kekal di neraka selama-lamanya. Dua-duanya tidak boleh kita jadikan pemimpin. Dua-duanya kita tidak boleh wala, harus bara. Dua-duanya tidak berhak jadi wali atas seorang muslimah, walaupun putrinya sendiri, walaupun adik perempuannya sendiri, walaupun keponakannya sendiri. Apalagi dua-duanya tidak boleh kita terima warisannya. Ya, misal ayah kita kafir, ayah kita meninggal, kita tidak boleh berharap warisannya. Sebaliknya, anak kita kafir, dia tidak boleh dapat warisan dari harta kita. Dan seterusnya, masih banyak persamaannya antara ahlul kitab dengan kaum musyrikin. Adapun perbedaannya cuman berapa kemarin? Cuman dua. Perbedaan kafir ahlul kitab dengan kafir kaum musyrikin cuman dua. Satu, untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, kita masih boleh makan sembelihannya. Ada pendeta mau nyembelih ayam, nyembelih kambing, boleh kita makan. Ada pastor nyembelih ayam, nyembelih kambing, boleh kita makan. Ya. Tapi ada orang Buddha, Hindu, Konghucu menyembelih ayam, haram kita makan. Ya. Jadi halal dan haramnya sembelihan itu perhatikan pertama kali siapa yang menyembelih. Setelah itu baru caranya. Nyembelihnya pakai apa? Pakai kuku, pakai tulang, nggak boleh. Nyembelihnya nggak di leher, ya. Atau motongnya, mematikan hewannya bukan di leher, ya. Atau lehernya diputar misalnya, atau di strum misalnya, ya. Adapun membaca bismillah atau tidak, ini khilaf banyak ulama. Yang rajih tidak menjadi syarat. Walaupun tanpa bismillah, tetapi dia muslim, maka kata Nabi kepada Aisyah apa? Karena Aisyah pernah bertanya, ya Rasul, kami sering dihadiahi daging, kami tidak tahu dia menyembelihnya baca bismillah atau tidak. Apa kata Nabi? Bacalah bismillah saat memakannya. Gampang kan? Ya kalau itu mah nggak ada masalah.
Karena kita setiap kali makan, setiap kali minum pasti baca Bismillah. Kita akan disunahkan seperti itu. Jadi dengan mengamalkan sunnah selesai. Walaupun ayam tersebut disembelih tanpa menyebut Bismillah, halal. Kalau yang menyembelih seorang muslim atau ahlul kitab. Satu lagi, perbedaannya cuma dua tadi. Nikah. Ya, wanita Yahudi dan Nasrani boleh kita nikahi. Wanita Buddha, Hindu, Konghucu dan seterusnya haram kita nikahi. Hanya itu. Selebihnya sama persis. Ya. Dan keliru orang yang mengatakan bahwa itu kan ahlul kitab zaman Nabi, ahlul kitab zaman dulu, ahlul kitab sekarang udah nggak boleh kita nikahi wanitanya, udah nggak boleh kita makan sembelihannya. Betul? Salah. Jadi sama ahlul kitab di zaman Nabi dengan hari ini, apa bedanya? Ahlul kitab di zaman Nabi sudah mengatakan Yesus anak Tuhan, apa belum? Sudah apa belum? Di zaman Nabi Muhammad SAW, bukan zaman Nabi Isa ya. Ahlul kitab Nasrani sudah mengatakan Yesus anak Allah, apa belum? Sudah. Nggak ada bedanya dengan ahlul kitab hari ini, Nasrani hari ini. Yahudi di zaman Nabi sudah mengatakan Uzair anak Allah, sudah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnu Allah. Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Itu di zaman Nabi, Al-Quran jadi saksi. Jadi nggak ada bedanya. Sama-sama kafir, sama-sama sesat, sama-sama kekal di neraka, sama-sama seburuk makhluk. Nanti akan dibahas di ayat berikutnya. Ya. Fi nari jahannam. Mereka orang-orang kafir ini, baik ahlul kitab atau kaum musyrikin, sama. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto, apapun selain kaum muslimin, fi nari jahannam, akan berada di neraka jahannam. Sunnah bagi kita menyampaikan kalimat ini kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, agar apa? Agar ada rasa takut di dada mereka, yang dengan demikian ada harapan masuk Islam. Jangan disembunyikan bahwa non-muslim akan berada di jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau kaum muslimin yang pelacur, kaum muslimin yang pezina, kaum muslimin penjudi, kaum muslimin koruptor, kaum muslimin pembunuh, kekal apa tidak di jahannam? Kekal apa tidak? Tidak. Tidak. Pada satu saat Allah akan ampuni dan Allah akan angkat dari jahannam ketika badannya sudah seperti arang, kalau dibakar setiap hari halus seperti arang, lalu dimasukkan ke dalam air yang oleh Nabi disebut sebagai Nahrul Hayah, sungai yang hidup. Maka hilanglah apa gosongnya itu, hitamnya itu, dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi di dahinya ada tulisan Jahannamiyu. Kalau bahasa kita mungkin mantan penghuni Jahannam, ex penghuni Jahannam. Ada tulisan itu. Tentu nggak enak, malu ya, ketemu dengan sesama ahlul jannah yang satu dari awal masuk surga tanpa lewat jahannam, yang ini ke jahannam dulu.
malu dia. Tapi awal mula masuk surga tentu rasa malunya kalah oleh takjubnya, senangnya, lezatnya, nikmatnya hidangan-hidangan surga, bidadari surga. Ya, lama-lama ada rasa malu. Ya. Nah, setelah berapa lama hanya Allah yang tahu mereka malu, lalu mereka memohon kepada Allah supaya tulisan itu dihilangkan. Allah kabulkan permohonannya, Allah hilangkan tulisan itu, dan tidak ada rasa malu, dan Allah membuat yang lainnya juga lupa. Ya. Jadi nggak diingat-ingat. Ya. Dulu ada tulisannya tuh sebelah di datanya, dulu ada tulisannya nih. Ya. Sekarang aja nggak ada. Itu dunia begitu. Ya. Walaupun sudah akrab, sudah baik, sudah saleh, kadang masih suka dibahas. Ya. Oh, dia mau sholat mau baru 3 tahun ini. Ya. Dia ke masjid baik, baru 4 tahun, 5 tahun ini. Sebelumnya, Masya Allah. Masih dibahas, itulah dunia. Di surga kelak, sudah tidak dibahas lagi. Begitu dihilangkan tulisan Jahannamiyun itu oleh Allah, yang lain ikut lupa. Maka tidak ada saling ledek, saling caci, saling maki, tidak ada. Kalimat-kalimat cacian, makian, hinaan, bahkan sindiran tidak ada. Yang ada salamun qawlan min rabbir rahim. Salam. Ya. Sampai kapan orang-orang ahli kitab dan kaum musyrikin ini disiksa di neraka Jahannam? Tidak ada batas waktu. Kalau saya bilang 1000 miliar tahun, abad lah, 1000 miliar abad, kayak apa itu lamanya? Seabad aja 100 tahun. Ini 1000 tahun, 1000 miliar. Ya. 1000 miliar abad, kayak apa itu? Ya. Si fulan disiksa oleh Allah 1000 miliar abad. Kekal nggak? Kekal nggak? Enggak, masih ada batasnya. Ini kekal, nggak ada batas akhir, terus disiksa kekal selama-lamanya bersama dengan kekekalan Allah. Allah kan kekal abadi selama-lamanya. Begitu juga yang disiksa di Jahannam, kekal abadi selama-lamanya, sama dengan kaum muslimin yang mendapatkan nikmat surga, kekal selama-lamanya, tidak ada batas akhir dan tidak ada bosan. Lihat hari ini orang-orang kaya menggunakan kekayaannya berfuya-fuya, ada bosannya enggak? Ada. Pakai mobil mewah, keluaran terbaru, nyaman, luar biasa, empuk, ada bosannya enggak? Ada. Malah nyari-nyari jalan jelek, ya. Udah tahu jalan jelek dicari yang berlumpur, ya. Cari mobilnya yang osoknya tinggi, yang ini kan menunjukkan dia bosan, ya. Yang aneh-aneh, karena bosan. Saking nikmat yang dia rasakan itu, ya gitu-gitu doang. Di surga tidak ada bosan, itu tidak ada. Bahkan waktu itu kita bahas, ya, dia bersandar sambil ditemani bidadari surga, memakan hidangan cemilan-cemilan surga, sambil mendengarkan musik, bunyi-bunyian surga, luar biasa nikmatnya, ya. Maka tidak berasa, saking tidak ada bosannya, dia berada di situ berapa? 40 tahun, ya. Karena kan nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada ngantuk, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas. Jadi betul-betul waktu itu dihabiskan untuk bersenang-senang. Itu kesenangan sekilas, kan? Dengerin musik, makan cemilan, ngobrol santai, itu kan kenikmatan sekilas. Tapi luar biasa, tidak ada bosannya.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Kalau kalian mau berlomba, ke situ berlomba. Bukan di dunia ini mengejar karir, pangkat, jabatan, kedudukan, berbanyak-banyak harta. Bukan di sini, bukan ke situ, tapi ke sana kalau mau berlomba. Sebagaimana perlombaan para nabi, para rasul, para sahabat, mereka berlomba. Antum tahu perlombaan antara Abu Bakar dengan Umar. Umar merasa kalah terus, kali ini aku harus menang. Menjelang perang Tabuk, maka Umar bertekad mau mensedekahkan separuh hartanya. Kalah juga. Begitu juga para nabi, para rasul. Lihat Nabi Muhammad SAW berlomba dengan nabi-nabi yang lain, dengan banyaknya umat. Kan dinikmati nanti pada hari akhirat, bukan di dunia. Dunia gimana? Kan gak ketemu. Antara beliau dengan Nabi Isa tidak bertemu, apalagi beliau dengan Nabi Musa, apalagi dengan Nabi Ibrahim, apalagi dengan Nabi Nuh. Belum banyak untuk dinikmati kapan? Nanti di akhirat, nanti di surga. Ya. Maka ketika ada satu gedung megah di surga, cuman ada satu yang Allah sebut sebagai Al-Wasilah. Al-Wasilah ini gedung termegah yang ada di surga, dan jumlahnya cuma satu. Dan untuk berapa orang? Untuk satu orang. Karena privasi di dalam surga itu luar biasa. Kalau kita satu apartemen berapa ratus orang itu, berapa ratus bahkan berapa ribu keluarga kan, cuma satu tower doang. Ya, ini gedung megah yang punya satu orang. Ya. Dan Allah belum memberitahu untuk siapa. Yang jelas tentu para nabi, para rasul. Masuk untuk non nabi kan ya nggak mungkin kan, yang paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu, paling beriman kan para nabi, para rasul. Tapi siapa nggak tahu. Nabi juga nggak tahu karena Allah nggak ngasih tahu. Tapi Nabi berharap, berlomba. Nabi nggak mengatakan ya biarlah buat Nabi Ibrahim saja, buat Nabi Musa saja, seniorku, aku ngalah. Enggak. Urusan dunia iya, beliau ngalah sengalah-ngalahnya. Urusan bangkai kambing, surga tidak, beliau nggak ngalah. Beliau berharap, aku berharap Al-Wasilah, gedung termegah itu untukku. Lihat, beliau nggak ada zuhud-zuhudnya terhadap surga. Beliau tamak, rakus, semangat untuk mendapatkan surga. Kalau dunia iya, beliau sezuhud-zuhudnya manusia. Merengek itu pintu-pintu, kunci-kunci perbendaharaan dunia ingin diraih oleh Nabi. Beliau usir kunci-kunci itu. Ya. Kalau beliau tidak usir, jadilah beliau lebih kaya dari Nabi Sulaiman, lebih berkuasa dari Fir'aun. Manusia paling besar kerajaannya pasti beliau, kalau beliau nggak tolak. Dan ini tidak mengurangi kehormatan beliau, kemuliaan beliau. Tetap beliau imamul muttaqi, sayyidul ghurril muhajjalin, ashraful anbiya'i wal mursalin, tetap. Ya, tapi beliau tidak mau. Ya, karena itu tadi, beliau zuhud terhadap dunia. Adapun terhadap akhirat, surga, nggak ada zuhud-zuhudnya beliau. Maka beliau berharap Al-Wasilah itu untuk diri beliau pribadi. Oleh karena itu beliau menyuruh kita semua untuk mendoakan. Ya Allah, berikanlah Al-Wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mendoakan setiap kali kita selesai mendengar azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fatilah. Ini contoh bagaimana manusia terbaik semangat untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu surga.
ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Makhluk itu apa sih? Ya malaikat, ya jin, ya manusia, ya sapi, ya anjing, ya babi, ya semut, ya semuanya. Ya pohon, batu, semua makhluk ciptaan Allah, bariyah. Wabil khusus ini yang hidup ya. Berarti malaikat, jin, manusia, binatang yang bernyawa. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya seburuk-buruk makhluk itu apa? Babi, anjing, benar apa salah? Salah. Seburuk-buruk makhluk itu apa? Koruptor, pelacur, salah. Seburuk-buruk makhluk adalah apa? Ini ahlul kitab dan kaum musyrikin. Kata siapa? Kata Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita ragu dengan ucapan Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk. Makhluk terburuk di kolong langit ini adalah bukan babi, bukan anjing, tapi ahlul kitab dan kaum musyrikin. Istilah kita non muslim. Jadi non muslim itu bunda, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani dan seterusnya lebih buruk, jauh lebih buruk dari anjing, babi, sapi dan seterusnya. Ya. Kita mau sembunyikan ayat ini ya, dengan dalih toleransi atas nama HAM. Kita mau sembunyikan ayat ini ya. Tentu dosa besar bagi orang yang berusaha menyembunyikan ayat ini. Sampaikan kepada seluruh manusia bahwa bagi kaum muslimin seburuk-buruk makhluk adalah non-muslim. Bahkan di suratul An'am, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak. Dan ternak lagi. Binatang yang paling dungu, yang paling bodoh. Ya. Kalau monyet, kera, macan, ya, lumba-lumba, kan masih ada pintar-pintarnya itu ya, bisa dilatih. Adapun binatang ternak, unta, sapi, kerbau, kambing, ini sebodoh-bodoh binatang, sedungu-dungu binatang. Nah, orang kafir, non-muslim lebih dungu lagi, lebih bodoh lagi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Dua kalimat yang mudah sekali kita ucapkan. Entah berapa ribu kita mendengar kalimat ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Beramal saleh, beriman beramal saleh, beriman beramal saleh. Apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ya. Sebaik-baik makhluk. Loh, bukankah sebaik-baik makhluk para nabi, para rasul? Iya, karena para nabi, para rasul yang paling beriman dan yang paling beramal saleh. Bukankah setelah itu para sahabat? Iya, karena para sahabat itu yang paling benar imannya, yang paling benar amalnya. Beriman dan beramal saleh. Ya. Artinya para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu cuman contoh. Artinya kita juga bisa menjadi khairul bariyah kalau kita mencontoh mereka. Maka contohlah rasul dan para sahabat. Bisakah kita masuk ke khairul bariyah? Insya Allah bisa. Ya. Jangan putus asa. Kebaikan sudah diborong oleh para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in.
kita dapat apa atau ampas-ampasnya saja, tidak. Ya. Bahkan seorang sahabat saja kan pernah dikeluarkan oleh Nabi dari 70.000, ya kan? Antum masih ingat barangkali hadis tentang 70.000? Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Akan ada 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jangankan diazab, dihisab saya tidak. Sayang jumlahnya cuma 70.000. Nah, tampillah seorang sahabat bernama Uqasyah. Ya Rasul, mohon doakan, mudah-mudahan aku masuk ke 70.000. Nabi mengetahui dan menjawab, iya, engkau termasuk. Tentu Nabi diberitahu oleh Allah. Datang lagi seorang sahabat, dahulunya sahabat, kan muslim, dan bertemu Nabi, kan? Minta seperti Uqasyah, mohon doakan supaya aku masuk ke 70.000. Kata Nabi, enggak. Sabaqaka biha Uqasyah. Ya. Engkau telah didahului oleh Uqasyah. Berarti apakah kita fahami dia saja yang ketemu dengan Nabi nggak masuk, apalagi kita, betul nggak? Tidak, ya. Kan keutamaan itu dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Dari sisi 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mungkinkah kita masuk? Mungkin. Kalau tidak mungkin, kenapa Nabi memberikan syarat? Humul ladina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Buat apa Nabi memberikan 4 syarat ini kalau tidak mungkin kita masuk? Ya. Jadi yang benar mungkin, asal kita memenuhi 4 syarat itu. Tidak minta diruqyah, tidak pernah minta diruqyah, tidak berobat dengan kain besi panas, tidak bertatayur. Tahu tatayur, ya? Menganggap sial, saya sial karena hari ini, sial karena rumah ini, sial karena istri ini, dan seterusnya. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, betul-betul bertawakal kepada Allah. Ya. Maka jangan pernah putus asa untuk mendapatkan surga terbaik. Bahkan Nabi katakan, wa idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta sesuatu kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Sabda Nabi ini khusus untuk Abu Bakar dan Umar? Tidak. Sabda Nabi ini khusus untuk para sahabat saja? Tidak. Ketika seseorang baru mulai tobat dari khamr, dari judi, baru mau mulai sholat padahal umurnya sudah 47 tahun misalnya, lalu habis sholat dia minta, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ya Allah, aku mohon kepada engkau masukkan aku ke surga firdaus, padahal baru 3 hari mulai sholat. Bolehkah? Bolehkah? Boleh. Allah tidak bakhil, Allah tidak hitungan dalam memberikan kebaikan. Ya. Sebaliknya Allah marah terhadap seseorang yang mengandalkan amalnya, mengandalkan kedermawanannya, mengandalkan ilmunya, keimanannya. Ya. Justru dengan dia merendahkan diri di hadapan Allah, aku banyak dosa, aku banyak kezaliman, ampuni aku ya Allah, dan masukkan aku ke dalam surga, Allah senang. Ya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Bukan nahrun, tapi anhar, berarti bukan cuma satu sungai. Ya. Dan ada riwayat sungainya tanpa parit.
Ya, luar biasa. Jadi kayak air itu berjalan seperti ular, tidak melebar ke kiri ke kanan. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Kalau di neraka, di jahanam ada yang kekal, ada yang tidak. Adapun di surga semuanya kekal. Wa hum la yukhraju. Tidak ada orang masuk surga kemudian dikeluarkan. Maka riwayat batil, riwayat sesat, riwayat palsu yang mengatakan ada orang tua diseret dari surga ke neraka gara-gara permintaan anaknya. Katanya anaknya tidak sholat, tidak puasa karena tidak diajak oleh orang tuanya. Ya, lalu dia protes di hadapan Allah. Lalu orang tuanya dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke neraka. Ini batil. Tidak ada orang masuk surga dikeluarkan lagi. Radiyallahu anhum maradu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah, saling meridhoi. Dan ini lebih besar lebih nikmat dari kenikmatan surga. Diridhoi oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Antum pernah diridhoi, disukai, dicintai oleh seorang gubernur? Pernah nggak? Gubernur ini 3 hari sekali nelpon antum, kangen sama antum misalnya, atau menteri, ya itu presiden, pernah? Enggak kan? Seandainya pernah, tentu ini sebuah nikmat besar. Dikangenin sama gubernur. Ntar pengen ketemu antum. Ini bukan gubernur lagi. Ini Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta. Ridho terhadap kita kayak apa ya? Maka Abu Bakar pernah menangis ketika Allah bertanya kepada Abu Bakar lewat Jibril, lewat Nabi, bertanya, apakah engkau ridho wahai Abu Bakar terhadap takdir Allah selama ini? Kan Allah takdirkan engkau begini. Habis hartanya demi Islam. Dan kesulitan yang dialami oleh Abu Bakar demi membela Islam. Apakah engkau ridho? Abu Bakar balik bertanya kepada Nabi, apakah Allah bertanya itu menyebut namaku ya Rasul? Nabi menjawab, iya, menyebut namamu. Abu Bakar menangis. Saking bahagianya tentunya. Dzalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya, takut terhadap Allah dengan mentaati, takut kepada Allah dengan tidak takut kepada selain Allah, tidak takut miskin, tidak takut sakit, tidak takut di PHK kalau dalam rangka taat kepada Allah. Ya, hanya ada satu riwayat yang beliau bawakan di tafsiran ini, itu pun dhaif. Ya, hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Tetapi secara isi menunjukkan kebaikan, yaitu tentang orang yang siap-siap berjihad, orang yang selalu mendirikan sholat, membayar zakat di tengah-tengah kambingnya, ya, dan orang yang bersumpah atas nama Allah, tidak atas nama yang lain, ya, yaitu dengan pertanyaan ala ukhbirukum bi khairil bariyah. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah di hadis dhaif ini, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang sebaik-baik bariyah, sebaik-baik makhluk? Bala ya Rasulullah, aku mau ya Rasul. Nabi mengatakan,
yaitu seseorang yang selalu mengikat, memegang kekang kudanya fi sabilillah. Kullama kanat hay'atan istawa alaihi. Setiap kali ada perintah berangkat perang, istilahnya genderang perang di Tabuk, maka dia loncat ke atas kudanya itu siap berjihad membela agama Allah. Itulah khairul bariyah. Yang kedua, ala ukhbirukum bi khairil bariyah, maukah engkau aku sampaikan sebaik-baik makhluk khairul bariyah? Bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, rajulun fi thullatin min ghanamihi, orang yang hidup di tengah-tengah kambingnya, mempunyai kambing puluhan, ratusan. Dia tidak berkumpul dengan manusia di pasar yang penuh dengan maksiat, di kantor ini. Dia hidup di tengah-tengah kambingnya. Ya. Orang-orang Badui itu kan sampai hari ini ada ya. Kalau antum berjalan dari Mekah ke Madinah, itu ada satu rumah, dua rumah. Dia hidup dengan kambingnya itu sudah ratusan tahun seperti itu. Sampai hari ini masih ada. Dia nggak mau tinggal di kota. Ya. Padahal kotanya kota Mekah, Madinah luar biasa. Ya, apalagi Jakarta, Surabaya penuh maksiat. Dia hidup di tengah-tengah kambingnya, menggembala kambing. Di situ dia mendirikan sholat, menunaikan zakatnya ketika petugas zakat datang, ya kan? Itulah khairul bariyah. Yang terakhir, alladzi yas'alu billah wa la yu'ta bihi. Orang yang bersumpah, yang meminta atas nama Allah tapi dia tidak diberi. Ya. Banyak kan orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, dan ini sunnah. Zainab pernah minta kepada Nabi supaya datang ke rumahnya karena anaknya Zainab, berarti cucu Nabi, sakit keras dan akhirnya meninggal. Nabi nggak mau datang. Nabi nggak mau datang, mungkin karena satu dan lain hal. Lalu Zainab bersumpah, wallahi demi Allah, aku memohon engkau datang ke rumahku ya Rasul. Lalu Nabi, istilahnya ibrarul muqsim, memenuhi orang yang bersumpah. Nabi datang. Ya. Maka sunnah kita ketika memohon sesuatu dan itu mendesak, kita bersumpah. Dan kita yang mendengar, sunnah menunaikan. Ya. Misalnya ada seorang dokter jam 2 malam diketok-ketok pintunya, Pak dokter mohon ke rumah saya, ibu saya sakit keras, tolong diobati. Dokter itu malas-malasan jam 2 malam. Tapi tiba-tiba anak ini mengatakan, wallahi demi Allah, aku mohon kepada Anda Pak Dokter untuk datang ke rumah saya. Dokter yang baik, Muslim yang baik akan menunaikan itu, walaupun berat dia datang. Karena anak ini sudah menyebut-nyebut nama Allah. Ini hak, ini benar. Yang nggak benar apa? Datang kepada Allah nyebut-nyebut nama Rasulullah, ini nggak benar. Ini yang banyak terjadi. Ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agithna. Ini yang sering kita dengar. Ya Allah, dengan kehormatan Rasulullah, ya jangankan Rasulullah, wali-wali, syekh disebut di hadapan Allah. Ini berarti merendahkan Allah, membesarkan wali-wali itu. Ini terbalik. Ya. Yang benar di hadapan manusia, siapapun dia, nyebut nama Allah. Jangan berhadapan dengan Allah, nyebut nama manusia, walaupun manusia itu besar sekali. Di mata Allah nggak ada yang besar. Ya. Apakah Allah membesarkan Rasulullah? Tidak. Mencintai iya, meridhoi iya. Ya, memuliakan iya. Tapi Allah mengagungkan Rasulullah? Tidak. Rasulullah mengagungkan Allah. Ya.
Dan seandainya Rasul itu besar di mata Allah, Allah ada rasa sungkan tidak enak kepada orang-orang soleh, barangkali ayah ibu beliau tidak dimasukkan ke neraka oleh Allah. Barangkali Kan'an akan diberi hidayah oleh Allah. Barangkali Azar akan diberi hidayah oleh Allah. Istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh akan diberi hidayah oleh Allah. Enggak. Allah enggak peduli. Mau anaknya Nabi Nuh, mau istrinya Nabi Lut, mau ayahnya Nabi Ibrahim, mau orang tuanya Nabi Muhammad SAW, pamannya, Allah sesatkan. Ya. Berarti kan tidak besar orang Nabi-Nabi itu di mata Allah. Ya. Allah mencintai, iya. Allah memuliakan, iya. Tapi nggak ada Allah sungkan, nggak enak. Ya. Nggak enak nih, masuk anaknya Nabi Nuh saya sesatkan. Nggak ada Allah begitu. Ya. Sesatkan aja. Ini semakin membuat kita takut. Ya. Anaknya Nabi Nuh saja disesatkan, istrinya Nabi Lut saja Allah sesatkan, ayahnya Nabi Ibrahim saja Allah sesatkan, ayah ibu Nabi Muhammad SAW Allah sesatkan, masuk ke neraka. Apalagi kita. Kalau Allah mau sesatkan kita, mudah sekali. Disinilah kita terus merengek, memohon, berharap supaya terus diberi hidayah oleh Allah, tidak dicabut hidayah ini. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.